Baik, istilah. Karena nanti akan ada hari di mana bergandeng tangan terus sampai surganya Allah, bismillah ya. Dan juga kepada orang tua, Bapak, Ibu, terima kasih. Ini adiknya berarti? Kakaknya, alhamdulillah. Berapa bersaudara? Dua, alhamdulillah. Semoga berkah selalu, alhamdulillah. Dan juga wabil khusus semua tamu undangan. Ini kompak putih-putih, masya Allah. Alhamdulillah ya. Yang lain yang belum bisa tersebutkan namanya, mohon ridhonya ya. Gak apa-apa. Karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko ya nggak. Si Koko mah kieuing kongko biasa ya, kayak yang biasa jualan handphone ya. Ibu mau tukar tambah nggak? Bismillah. Baik, bismillah, kita di sini pengen sama-sama membahas terkait ini rumah tangga. Kalau pengen mulainya, biasanya orang mulai kepikiran terkait rumah tangga itu, kalau kau pribadi ya, ketika ngelihat pendidikan generasi, ya, misalkan ngelihat TikTok atau ngelihat media sosial, terus misalkan ngelihat ada yang, ya mungkin yang muda-muda, anak-anak, tapi bikin miris lah, geleng-geleng kepala. Entah ada yang naudzubillah joget-joget nggak jelas LGBT dan lain-lain gitu-gitu ya. Bahkan mulai mikirin sebetulnya Allah tuh pengennya pendidikan generasi itu di mana sih? Ya. Apakah tinggal kita datang ke kiai atau ke sekolah, ketemu Pak Kepseknya, bilang, "Pak, tolong ya lulus-lulus anak saya jadi soleh." Apakah semudah itu? Oh, kalau bisa semudah itu enak sekali. Sedangkan kadang satu kiai ngurus 1000 anak, atau satu kepsek ngurus ada berapa ribu anak di bawah sekolahnya, ya. Maka terus di mana? Oh, ternyata Allah memang pengennya adalah di rumah tangga, ya. Dari mana landasannya? Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat ke-74. Ulangi, surat ke berapa? 25 Al-Furqan ayat ke-74. Ayatnya insya Allah hafal semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok itu bukannya ayat tentang keluarga? Iya betul, keluarga yang supaya jadi qurrata a'yun, tapi lihatlah keluarga yang sudah menjadi qurrata a'yun itu satu sama lainnya akan menghasilkan satu muttaqin, orang yang bertakwa, yang kedua imam. Atau lebih tinggi lagi, imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Hadirnya, datangnya dari keluarga. Kenapa? Karena memang masih lebih masuk akal sepasang orang tua berusaha menyolehkan anak yang dianugerahkan kepada mereka. Kata Allah sanggupnya satu, pasti satu anaknya. Kata Allah sanggupnya 18, bisa 18 anak yang mudah bagi Allah. Ya. Itu tetap lebih masuk akal daripada satu orang kiai berusaha menyolehkan 1000 anak. Ya. Ada orang yang benar-benar dulu kita pernah mengenal, ada orang-orang luar biasa yang sampai disebut kiai sejuta umat ya. Dulu ada Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Dulu kita pernah punya Buya Hamka ya. Tapi tetap ya sepasang orang tua. Maka Allah pengennya ada di rumah tangga. Uniknya ada satu hadis dari Jabir ibn Abdullah, mendengar aqamakallah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya bahwa syaitan dari golongan bangsa jin itu juga suka berkumpul dan menyampaikan prestasinya masing-masing kalau berkumpul. Ketika ada yang berkata, syaitannya, aku berhasil membuat manusia mencuri, belum prestasi terhebat. Mana ada yang lebih hebat lagi? Tidak. Aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri, bagus, tapi belum yang paling hebat. Ada lagi tidak? Ketika akhirnya ada yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri, mohon maaf, bercerai, berpisah. Pemimpin syaitannya berkata, ni'ma syaiton anta, sebaik-baiknya syaitan adalah kamu. Perhatikanlah, Allah pengennya pendidikan generasi itu di rumah tangga, dan syaitan sampai bikin staf khusus hanya untuk merumah tangga, merusak rumah tangga. Terus kita pengen berumah tangga, yang Allah pengen nitipin generasi itu pendidikannya di situ, nggak mau ngaji, nggak pakai ilmu, atau boleh milih berdasarkan kecantikan dan ketampanan, tapi kita tahu itu bukan satu-satunya faktor. Maka tahu-tahu mereka menghadapi masalah dalam rumah tangganya,
akhirnya lebih mudah menyerah, ya udahan. Maka gimana ya, orang pengen bisa ngomong bahasa Rusia aja ada kuliahnya tuh. Ya, kuliah sastra Rusia. Orang pengen jago masak, ada kuliah masak, Bu. Kuliah untuk jadi koki. Ya. Dan itu ada pilihan, ada yang pengen fokusnya di pastry, bikin kue, ada jurusan, ya. Kuliah pengen jadi sekretaris ada, kuliah pengen jadi akuntan ada, tapi kuliah pengen jadi ayah yang baik, suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, nggak ada jurusannya. Lucu juga, ibu kuliah jurusannya apa? Jurusan ibu yang baik, ya. Nggak ada. Islam punya ilmunya, tapi terus kita tidak mau mengkajinya. Ibu belajar nyetir aja, Bu. Ada yang belum berani nyetir mobil sendiri sebelum lancar. Dia kursus dulu, belajar dulu di tanah lapang. Kadang ikut pelatihan nyetir mobil gitu ya. Karena kalau nabrak ya jadi bukan mobil saya ini gitu ya. Meskipun tetap ganti rugi juga ya. Itu aja ada yang harus nggak berani sebelum benar-benar jago. Apalagi karena bisa jadi dia berpikir, karena nanti kalau saya nyetir yang dibawa orang nih. Nyawa. Yang padahal kalau orang ini tetap orang soleh, berangkat ke pengajian, wafat, husnul khotimah aslinya mah, ke surga-surga juga. Nah ini, terutama laki-laki ya, pengen jadi imam, yang nanti akan menjadi nahkoda, ini pengen dibawa kemana, ini rumah tangga, ke surganya Allah, apa na'udzubillah terjerumus bareng-bareng ke nerakanya Allah, nggak mau ngaji. Maka, ini harus timbul dulu kesadarannya, ya. Istilah. Tapi kalau di sini kelihatan tamu ibu-ibunya udah nikah semua ya. Nah, ini memang persiapan buat, ya, Insya Allah. Jadi sebetulnya ilmunya Bunda lebih banyak, apalagi dari pengalaman ya. Udah S3 ngurus anak nih, ya. Insya Allah. Seperti itu, ya. Maka ya, begitulah ya. Kita udah bangkit dulu nih kesadarannya nih. Berarti Allah pengennya pendidikan generasi itu adanya di mana? Rumah tangga, di keluarga, ya. Dan Allah setting lagi anak-anak itu sebelum akhirnya dia harus terjun ke masyarakat. Waktu dia kecil, kan anak kecil biasanya nggak nyaman digendong sama orang tidak dikenal, tidak ada sih yang cuek-cuek aja bayinya. Tapi kan ketika toddler, ketika kecil bayi, dia ibunya kemana ngikut, nggak bisa kalau nggak nempel sama ibunya, ya. Jadi Allah juga memang aturkan gimana caranya agar supaya si anak ini di saat dia bisa menyerap sekian banyak ilmu, meniru apapun itu, dibikin nempel terus sama ibunya agar seraplah yang baik-baik dari ibunya. Memang yang repot ketika misalnya ternyata orang tuanya tidak memberikan contoh yang terbaik, ya. Karena nanti akan lebih sulit untuk supaya anak ini berubah jadi baiknya. Ada yang harus kena masalah kehidupan dulu. Masalahnya macam-macam, ada yang ngerasain, oh gini ya rasanya ditipu kawan sendiri, oh gini ya rasanya dipecat dari pekerjaan, oh gini ya rasanya difitnah di tempat kerja sendiri, ya. Maka Insya Allah, ya, mulainya dari rumah tangga, dari keluarga. Maka alhamdulillah, nah ini sebelum akhirnya hari H menjalani bahtera tersebut, alhamdulillah kita bisa ngaji dulu ya. Nanti acaranya tanggal berapa? 5 Juli lancar selalu, bismillah ya. Berarti ini aja sudah 2 Juli ya. 3 hari, bismillah. Insya Allah panjang umur, sehat selalu semuanya, bismillah. Baik, tadi bahasan pertama tentang itu. Selanjutnya berarti ayat-ayatnya yang tadi sudah dibahas adalah 1 Al-Furqan ayat 20, surat ke-25 ayat 74. Selanjutnya Quran surat ke-66 At-Tahrim ayat ke-6. Kalau pengen nulisnya cepat 66.26 ya. Ini juga hafal semua insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka itu dia. Jadi ternyata tujuan rumah tangga yang sukses menurut Allah itu, menurut pencipta kita, bukan yang setiap hari suaminya naik seekor kuda putih sambil menggigit setangkai mawar, jalan slow motion gitu. Di Cibubur, ini Cibubur kan? Gunung Putri, ya. Atau naik kuda di Cibubur geheng bro yang ada ya. Jadi justru bukan yang seperti itu.
tapi adalah yang bisa ya tadi ku anfusakum wa ahlikum naro, menyelamatkan dirinya dan keluarganya, orang-orang yang berada dalam rumah tangganya, istri dan anak-anaknya selamat dari api neraka dan sampai ke surganya Allah. Dan itu justru keadilan Allah. Karena kalau pengen istilahnya sampai surga atau bahagia harus ya konglomerat dulu, harus punya jabatan dulu, berarti Allah dong yang nggak adil. Tapi selagi dia ya nggak pernah ngerasain jadi konglomerat, nggak pernah ngerasain jadi direktur, tapi jadi suami yang baik, takwa kepada Allah, istrinya juga begitu, anak-anaknya juga begitu, punya peluang yang sama kan ke surganya Allah. Ya. Jadi sebetulnya kita tuh diberikan sesuatu yang lebih gampang ya. Karena kayak kalau menurut hitungannya kayak gitu, iya ke surga itu banyak godaannya, ada godaan untuk bermaksiat, tapi kalau mau jujur kayaknya lebih susah ngumpulin duit 10 triliun daripada nyampe surganya Allah gitu. Karena nyampe surganya Allah tinggal ya contoh bakti ke orang tua, sholat dijaga. Bahkan kita tahu hadis riwayat Imam Ahmad bagi wanita, tahu kan? Wanita akan diperbolehkan masuk surga dari pintu yang mana saja, asal 4 saja. Sholat meskipun cuma yang wajib saja, seumur hidup nggak pernah duha, nggak pernah tahajud. Puasa meskipun yang wajib saja, Ramadan aja meskipun nggak pernah puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, tapi Ramadannya nggak pernah bolong. Lalu menjaga kehormatan suaminya dan taat sama suami. Masuk surga dari pintu yang mana saja. Coba kalau misalnya ternyata syarat masuk surga saldo minimal 12 T, kan repot. Ya. Rumah minimal di Cibubur, kan repot. Rumahnya pun harus yang minimal luasnya adalah yang ya minimal ya 12 kali 10. Ya. Atau gimana yang masih pada ngontrak di luar sana, nggak punya hak untuk ke surganya Allah gitu. Tapi kan tetap punya hak ya. Maka kayak gitu rumah tangga. Dan bismillah ya, rumah tangga itu akan jauh lebih mudah kalau kita ngelihat pasangan kita itu bukan pakai sudut pandang hak dan kewajiban. Heh, Mas, ini tuh hak saya ya, dan itu kewajiban kamu. Kalau kamu nggak bisa jalanin kewajiban kamu, masih banyak berondong yang mau sama aku. Masa ngomong kayak begitu? Ya. Terus berarti ngelihatnya apa kalau bukan hak dan kewajiban? Kita mesti ngelihat pasangan kita itu pakai sudut pandang dia, pasanganku adalah jalan bagiku untuk lebih mudah ke surganya Allah. Ya. Kebaikannya muncul, disyukuri, berarti dia ladang pahala bagi aku. Kekurangannya pasti ada, kita nggak nikah sama malaikat. Kekurangannya muncul, bahkan membuat kita saling menangis, meneteskan air mata satu sama lain, berarti dia sedang menjadi penggugur dosa bagi aku. Berarti selagi aku bersamanya cuma 2 pilihannya, antara dia jadi pahalaku atau jadi penggugur dosaku. Bukankah 2 itu tiket utama ke surganya Allah? Maka aslinya selagi aku bersamamu, apapun yang terjadi, kamu tuh lagi deketin aku ke surganya Allah. Maka kalau selagi aku bersamamu aku ngambek wae, mungkin alasannya cuma 2. Entah aku terlalu cinta dunianya, atau aku selama ini belum pengen ke surga aja, cuma pengen senang-senang di dunia. Dia lihatnya gitu. Karena kalau lihat hak kewajiban nih, misalkan puntennya istri lagi capek, habis segala ngurus rumah, anak dan yang lain-lain, istirahat duduk depan teras rumah, ngelihat tetangga, ya Allah itu isi tetangga kerjaannya dandan doang, tapi kok uang jajannya lebih banyak, ngambek. Mending kalau bandinginnya ke tetangga, sekarang mah bandinginnya ke drakor bu. Panas skenario, ai drakor mah teh bu. Habis kecelakaan kayak glowing kene. Iya kan? Cuman di drakor aja ada preman tapi glowing, Vincenzo namanya. Ya kan Vincenzo mah mafia, preman-preman oke bu. Bahasa kerennya aja. Ya. Maka udah habis ngeliatin ya Allah, habis episode teh menikah orang begitu nengok kanan tidur suami lagi sambil celangap, kan kurang berwibawa. Sedangkan dia tidur sampai celangap secapek itu, kan nyari nafkah itu teh buat kita. Nggak sekedar apa sibuk kumpul main game sama teman-temannya pulang kecapean, enggak. Di luar sana ada yang masya Allah banting-banting tulang karena kerjaannya tukang daging ya, jadi dibantingin misalnya. Ya,
Jadi ngeliatnya pakai kacamata itu, ya Allah, dia adalah jalan bagiku untuk lebih mudah ke surgamu, ya Allah. Hak dan kewajiban doang mah tuh. Apa gimana mau lihat cantik dan tampan habis dimakan sama umur. Ya, makanya lihat, yang mempersatukan nanti rumah tangga itu bukan sekedar cinta. Kan suka pernah ada yang bertanya kayak gini. Kan, gitu. Itu kan nggak pacaran. Gimana caranya kita mencintai atau menikahi orang yang belum kita cintai? Mana pacaran belum naksir? Gimana berarti jawabnya? Jadi jawabannya, dalam Islam itu yang mempersatukan bukan kasih sayang, bukan sekedar naksirnya, tapi adalah tujuan nikahnya mau apa, visi misinya apa. Ya, ibarat satu dari Cibubur, satu dari Bogor misalkan, pengen sama-sama naik angkot ke Bandung. Ya, ketika tujuannya udah sama, apakah nggak akan ada masalah? Ada bu, bensinnya habis, bannya bocor. Tapi ketika tujuannya udah sama, paling ngobrol tuh yang di dalam angkot. Aduh nih banyak kendala ya ternyata di perjalanan ini. Tapi ini aku tetap pengen ke Bandung sih. Kamu tetap pengen ke Bandung nggak? Iya. Oh ya udah ngapain? Atau kita turun dari angkot ini? Mana di tengah tol yang ada bisa ketabrak. Belum tentu dapat angkot yang baru lagi. Sama kan? Ketika akhirnya nih dua insan beda nih, tapi tujuannya sama. Ya Allah, aku nikahin dia tuh satu hal karena Allah dan pengen ke surganya udah. Ya. Maka ketika akhirnya tujuan udah sama kayak gitu bakal ada masalah? Pasti. Tokan rumah bunyi. Nggak ada duit buat ngisinya. Masalah finansial. Masalah pekerjaan. Nanti anak-anak. Ada yang menanti keturunan sekian lama. Ketika akhirnya ada masalah, paling kayak tadi diangkut ngobrol. Di rumah, di kamar, duaan. Apa sih yang kita masalahin sayang? Setelah dari awal, ingat nggak dulu kita nikah tujuannya pengen kemana? Pengen ke surganya Allah kan? Aku sampai sekarang nggak pengen kemana-mana, masih pengen ke surganya Allah bersamamu. Kamu gimana? Nggak mungkin istri yang ngejawab, nggak mau dah sekarang mas saya mau ke neraka. Nggak mungkin. Pasti jawabannya sama. Ya udah kalau misalnya tujuannya masih sama ngapain? Atau kita udahan di sini. Jadi landasannya apa? Karena kalau dilandaskannya kepada sesuatu yang tidak abadi, contoh tampan, cantik, habis dimakan usia. Maaf ya, setiap tahun akan ada lagi wanita cantik yang baru. Ya. Dan kita yang udah bertambah umur gimana? Nggak bisa dilawan. Ibu mau pakai krim anti-aging semahal apapun. Setrika, mau pakai solasiban gitu di sininya ya, biar ketarik kisutnya ya. Nggak bisa dusta itu. Kadang ada yang berkata, ih kok mah nggak tahu dulu ibu pakai seragam SMA lucu tahu kok. Ya dulu bu. Coba sekarang ibu pakai lagi seragam SMA-nya, datang lagi pengajian, tambah lucu itu. Ya. Jadi ya hartanya titipan, kapan aja bisa diambil. Jabatannya ada yang belum 5 tahun ketangkap KPK. Ya. Terus ketika alasan kita nikahin, contoh hartanya dia tidak kaya lagi, tampan cantiknya dia tidak tampan cantik lagi, jabatannya sudah tidak menjabat lagi. Kalau kita nikahin gara-gara itu terus itunya hilang, kita juga udahan gitu nikahnya? Kan enggak. Ya. Ya tujuannya sama. Daripada misalkan dia sesuai tipe aku banget nih, tinggi, putih, langsing, wah seperti bihun. Ya. Bihun kan gitu. Kalau kue tiaw agak gepeng ya. Saking putihnya kalau minum kopi kelihatan di leher. Ya. Sesuai tipe banget. Tapi dari awal tujuannya beda. Yang satu pengen jadi selebgram, yang satu pengen jadi hafiz Quran. Ya sama aja kayak tadi, naik angkot satu pengen ke Jakarta, satu nyampe ke Bandung. Nyatu di angkot yang sama, nyampe lingkar luar harus misah gitu. Jadi sebelum nikah tuh benar-benar memastikan yang harus paling dipastikan dari si calon, kamu nikah tuh benar-benar tujuannya pengen apa? Pikirin kira-kira 20 tahun lagi tuh kamu gimana sama aku teh. Karena aku nggak akan setampan ini terus, kamu pun nggak akan secantik ini terus. Ya. Jadi kalau ada tujuan kita pengen sama-sama ke sana ya sudah lah. Ya. Dipersatukannya itu, ya. Maka tapi cintanya gimana kok? Ya punten ya, dulu kita sekolah bu, satu kelompok terus sama si A yang itu aja bisa naksir bu. Padahal ketemu cuma seminggu sekali.
Apalagi ini di rumah setiap hari, seranjang bareng tiap hari, boleh diapa-apain lagi, berpahala lagi. Masa iya nggak naksir? Ya. Jadi timbul, cinta mah timbul, bisa timbul sesuatu yang bisa timbul. Namun kalau misalkan timbul, bukan timbul Sri Mulat ya, ini adalah timbul terus ternyata namanya bisa timbul maka bisa hilang lagi. Ya sudah, berarti sandarkan kepada sesuatu yang tidak bisa hilang. Ya, yang ngelihatnya kayak gitu aja. Sering-sering muhasabah sih memang. Ngelihat istri lagi tidur, ngeliatin ya Allah, wanita ini ya Allah. Ada orang sekian banyak yang rela mati loh untuk dia bahagia. Orang tuanya, adik kakaknya. Tapi atas nama syariat dia harus ninggalin mereka semua terus untuk dampingin aku, laki-laki yang mungkin baru dia kenal. Mungkin baru kenalnya 2 tahun lalu, setahun lalu, bahkan ada yang 3 bulan lalu. Harus ninggalin itu semua. Maka setelah dia membersamaiku, aku nggak bisa bahagiain dia atau malah cuma nyakitin dia doang. Buat apa? Segitu gagalkah aku jadi laki-laki? Ya kadang ada orang laki-laki ketika dia benar-benar jiwa pria, jiwa koamahnya ada laki-laki yang nggak berani selingkuh bukan karena nggak naksir sama bukan karena pelakornya nggak cantik, tapi karena ngerasa serius aku jadi laki-laki sebrengsek itu, nyakitin orang yang udah ngelahirin anak-anakku hanya demi syahwatku. Serius aku laki sebrengsek itu. Dia bisa nolak tuh orang pengen sekretaris baru di kantor yang lebih bempernya ya. Cuman karena itu aja enggak. Karena laki-laki punya jiwa komah, dia tidak akan rela membiarkan dirinya sehancur itu, serusak itu ya. Maka lihatnya kayak gitu ya. Dan bagi ada yang kenal sama CPW-nya nggak? Calon pengantin wanitanya? Kalau pengen izin titip sini juga salah satu nasihat ya. Nanti sampaikan ke beliau tolong bersabar sama mertua ya. Enggak, bukan gimana-gimana. Kenapa? Karena begini. Ibu akan mengamini ini semua. Saya pernah dapat nasihat ini dari seorang ibu yang akan menikahkan putranya. Dia bilang kayak gini. Anak laki-laki bagi seorang ibu itu ibarat si ibu itu ngebangun suatu bangunan yang megah dan indah dan benar-benar dari peletakan batu bata pertama. Dan setelah bangunan itu menjadi indah dan megah, sang ibu harus rela membiarkan istana itu ditinggali oleh wanita yang baru dia kenal. Mudah nggak, Bu? Nggak mudah. Maka tolong bersabar. Dan selalu ingat ketika akhirnya kita melihat ada kebaikan pada suami kita, pasti andil dari ibunya, nggak mungkin enggak. Jangan pengen dapat kebaikan suaminya udah karena suami udah jadi wanita, udah jadi imam yang baik, berilmu, bertanggung jawab. Terus ada sesuatu beda dikit dengan ibu dari si suami, berantem ngambek gitu aja. Sampai kadang berusaha memisahkan, udah kamu jangan sering-sering ke rumah mama, nanti aku mulu yang diomelin. Hei, nanti perempuan yang menikah seperti itu, kan nanti dia akan jadi ibu juga. Bisa jadi baru sadarnya nanti 30 tahun lagi. Gini ya rasanya ngelepasin putra saya nikah dengan wanita lain. Masya Allah, tidak mudah. Ya. Jadi sama-sama saling legowo aja gitu, bismillah. Ya. Buat calon pengantin laki-lakinya, kau pernah ngeliat ada video ijab kabul ya? Sebelum ijab kabul, si ayah dari si wanita yang mau dinikahin, kan nanti kan ayahnya harus salaman dong dengan calon pengantin prianya. Terus dibilang seperti ini, nah ke calon pengantin laki-laki, ketahuilah setelah ijab kabul ini selesai, kamu mau bawa putriku kemana aja terserah kamu. Mau ke gunung, mau ke dasar laut, ke gua, nyelam ke tanah sekalipun, silakan. Tapi ketahuilah, sebelum kuserahkan putriku kepadamu, aku membesarkannya hanya dengan satu tujuan. Kuberikan dia pendidikannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, ilmunya, semuanya kuberikan hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan dia sampai surganya Allah.
Maka kalau sampai nanti kuserahkan kepadamu di hari akhir kita ketemu lagi dalam kondisi putriku gagal nyampe ke surganya Allah, demi Allah ku tuntut kamu di hadapan Allah. Ya. Gentle, bismillah. Saya menikahinya pun dengan alasan itu. Ya. Oh, udah enak. Jangan sampai malah dijawab, oh gitu Pak, ya udah deh nggak jadi. Jangan ya. Biar nggak terganggu ya. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Itu tujuannya kayak gitu ya Allah. Kalau mau jujur ya, perempuan kalau pengen egois, dia juga bisa kuliah, ngejar karir. Tapi kadang ada wanita yang merelakan pendidikan yang begitu tinggi, udah dilepasin semuanya. Kehilangan kemolekannya karena harus melahirkan 4 anak dari suaminya. Ya. Terus tidak ada rasa terima kasih yang cukup untuk mereka. Kalau mereka mau egois, ngapain sih gua teh dampingin lo teh, ngapain? Ya. Ibarat aku juga bisa ngejar karir sendiri sih, misalkan ya seperti itu. Makanya harus sama-sama saling ngertiin gitulah. Jangan selalu dunia itu nggak selalu tentang kita. Jangan narsis, NPD, narcissistic personality disorder ya. Jadi apapun tentang diri, enggak. Orang soleh betulan itu pandangan hidupnya sudah bukan bertanya mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Bahkan sudah tidak bertanya apa aku sudah bahagia, tapi dia bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Ya hidupnya untuk itu. Ya. Maka bismillah yuk. Buat yang pada wanita, ingatlah laki-laki yang soleh betulan itu, mereka rela di luar mau bonyok, dibanting, dihina, dimarahin atasan kayak gimana. Asal satu, yang di rumah terpenuhi ya, anak istri kenyang, ya nggak? Siap nggak? Siap, pasti. Bapak juga sih begitu, ya. Laki-laki, tahu nggak Bu? Laki-laki yang soleh betulan. Satu dunia memusuhi, bawahan kurang ajar, atasan meremehkan, pelanggan gak balik lagi, bisnis lagi hancur. Gak enak, jadi pahit banget di luar rumah. Dia bisa tetap tenang ketika ingat satu hal, yaitu setidaknya akan ada satu wanita yang tetap mentaati aku apa adanya, istriku di rumah. Maka tolong bayangkan perasaan laki-laki seperti itu begitu nyampe rumah, istrinya ternyata lebih galak daripada bosnya. Hancur. Reject itu si asli. Ya. Mana di kantor ada anak magang lagi genit godain mulu. Itulah asal muasal film azab tuh begitu aslinya. Ya. Jadi begitu juga sebaliknya. Hari ini begitu indah. Kantong kanan 100 juta, kantong kiri 100 juta, atasan mengagumi bawahan. Bawahan juga mencintai, pelanggan balik lagi. Hari ini begitu indah. Nyampe rumah akhirnya bisa jajanin istri gelang nih. Nah, beli gelang sampai kelek mah kalau perlu ya. Nyampe rumah udah hari seindah itu di luar itu. Dunia mencintai dia, duit juga dapat. Nyampe rumah ngasih duit, istrinya gebrak meja. Pak, yang benar aja ya. Masa cuman segini? Lihat tuh tetangga kamu. Dia tuh bawahan kamu, Papa. Masa mobilnya bagusan dia? Pikir dong, pikir. Wih, bagus nggak acting saya, Bu? Ya. Hati-hati, saya ngambilnya dari film azab itu, Bu. Ya. Maka hancur, pasti hancur. Sebagaimana nih, gini, Bu. Ibu pernah dengar nasihat kayak gini nggak? Apa rasa paling menyakitkan bagi seorang ibu? Ketika dia dibentak oleh anak yang dulu dia besarkan dengan menukar jiwanya setengah mati ya. Tapi tahukah kita apa yang paling menyakitkan bagi suami? Ketika dia diremehin, dibentak oleh wanita yang dia merelakan segala-galanya hanya untuk dirinya. Pahamkan kenapa Rasulullah jadi begitu banget ke Khadijah? Nah, Khadijah nggak pernah meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Nggak pernah didebat, nggak pernah disalah-salahin. Suami stres, capek urusan kerjaan, nyampe rumah cerita ke istrinya. Yang dihadapin tuh apa? Gak apa-apa, Papa. Udah. Kalau dia ternyata malah berkata, emang kamu tuh salah, kamu tuh bodoh sih, nggak pernah mikir dulu, bilang dong kasih.
Sedangkan aku cerita ke sekretaris di kantor yang genit itu, dia malah, ya itu asal muasal film azab teh kayak gitu tuh. Ya. Udahlah, jangan kayak gitu ya. Kalau mau ucapin kayak begini ya. Ini ucapan wanita soleha kepada suaminya. Ini dari kitab-kitab ulama terdahulu. Ini boleh dipraktekin. Nanti ibu boleh praktekin ke suami ya bu. Suami masing-masing ya bu ya. Saya kurang nambahin tadi ya. Terus takutnya. Iya, iya. Wahai suamiku, kami, maksudnya ibu dan anak-anak ya. Wahai suamiku, kami anak istrimu, tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kadang kalau menurut sebagian wanita kalimat itu biasa saja, tolong pendengarkan itu di telinga laki-laki. Ketika mereka udah capek, bak-bak, bonyok, banting tulang, ternyata tetap nggak dapat, dagangan tetap nggak laku, tetap lagi rugi, lagi minus. Nyampe rumah juga minta maaf sambil meluk istrinya, maafin ya ma, hari ini cuma dapat segini. Disambut dengan pelukan hangat, terus berkata, dibisikin di telinganya, nggak apa-apa papa, kalau sekedar lapar kami kuat kok. Yang kami nggak tahan panasnya api neraka, ini halal kan? Kita makan yuk, syukuri sama-sama. Kamu tetap kebanggaan kami. Oh, udah asli. Itu cara terbaik menangin hati laki-laki. Ya. Koko kenal dan berani ayo seni sama kau kenalin orang-orang laki-laki yang berkata mendingan gua mati daripada diinjek-injek orang. Kebayangin ketika dia udah ngelakuin semuanya, nyampe rumah disalahin, diremehin, enggak cuma sebagaimana kadang kalau wanita lagi nangis, kan lagi nggak peduli sama logika laki-laki, lagi nangis sedih, tahu-tahu logika laki emang harusnya nggak gitu, secara logis kan, enggak, lagi nggak butuh itu. Mereka kalau lagi ngereok kayak begitu, cuman perlu ditunjukkan bahwa setidaknya ada satu laki-laki ini akan selalu sedia untuk menangis bersamamu, nih bahu ibu. Enggak, lagi nggak perlu disalahin. Kamu tuh emang harusnya nggak kayak begini. Enggak, udah. Temenin nangis aja udah, bismillah. Nangis sama-sama yuk. Kalau aku belum bisa menjadi solusi, aku siap nangis bersamamu. Udah. Udah nanti emosinya udah lo tenang, udah nggak ngereok lagi, udah nggak tantrum lagi, udah beres. Tapi kayak gitu ngelihat rumah tangga teh udah saling. Nggak mungkin atau selalu ideal. Tiap hari dapat omset 2 miliar, 4 miliar, enggak. Ngarep keturunan sekali honeymoon jadi gimana ceritanya ya, ada progres, ada perjuangan yang masya Allah ya. Kalau udah mana kayak gitu istilah enak, karena kalau enggak ya gimana tuh ceritanya. Masya Allah ya. Kau pernah kenal seorang laki-laki, ini teman di komunitas ya. Dia lagi bangkrut. Terus dalam beberapa tahun terakhir ini jadi nafkah untuk dia makan sama anak-anaknya sekolah, makan segala macam dari istrinya yang kerja. Usaha lagi, gagal lagi, usaha lagi, gagal lagi, ngelamar kerja nggak keterima. Datang cerita ke saya, nangis. Kok saya ngerasa gagal jadi laki-laki? Saya tanya dulu, emang istrinya kenapa? Nyap-nyap kah? Barangkali suka nyindir-nyindir, oh, dasar lu mau kondo, bla bla bla, gitu-gitu misalkan ya. Enggak pernah nyebut apa-apa. Dia ridho. Dia tahu kita lagi diuji, jadi dia yang cari nafkah. Cuman ya saya ngerasa gagal aja jadi laki-laki. Laki-laki itu punya kayak gitu, jiwa kawamah. Ya. Nah, ketika jiwa kawamah itu sudah terbangkitkan, maka yang dibutuhkan nanti bukan gimana-gimana, cuman pengen rasa. Ya itu aja. Ada tempat di mana dia selalu dianggap sebagai orang yang luar biasa, yang akan dipeluk istri, disayangi anak-anak. Gak apa-apa, satu dunia benci kita. Yang penting anak istri saya menganggap kita adalah pahlawan terbaiknya. Udah cukup itu. Daripada satu dunia kagum kemana-mana, tangannya dicium nyampe rumah, diremehin terus, dibanding-bandingin terus. Nggak perlu itu. Ya. Ini ternyata ngebanding-bandingin itu nggak cuma buat, jangan ngebanding-bandingin itu bukan buat anak aja, buat pasangan juga. Makanya suka dibilangkan suami itu bayi gede ya. Ya. Ya udah bismillah gitu aja.
Ya, maka gitu ya ngelihat ya pakai sudut pandang jangan hak dan kewajiban, tapi biar gimana dia adalah jalan bagiku untuk lebih mudah ke surgamu ya Allah. Ya. Makanya nanti ketika akhirnya pasangan pun bertanya, nyesel nggak sih nikahin Neng? Ya nanti belum tentu manggilnya itu ya, ini mah misal aja. Ya. Maka jawab juga pakai tauhid ya Allah. Neng, dulu kan kita pengen nikah, pengen ke surganya Allah, pengen sama-sama jadi baik dulu, kita sama-sama meningkatkan takwa, mintanya ke Allah lagi. Allah itu maha tahu, dia tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat ngegandeng tanganku ke surganya Allah. Dia juga nggak cuma maha tahu, tapi maha baik. Jadi nggak mungkin jauhin yang baik, nggak mungkin mendekatkan yang buruk. Maka setelah aku meminta yang terbaik, ternyata dari miliaran wanita engkau yang jadi pasanganku. Ini kayak kita di rumah duduk berdua. Maka sederhana, berarti kamu yang dipilih oleh yang maha tahu dan maha baik. Nanti gimana ada anak magang di kantor genit ke AA gimana? Kalau memang yang di kantor itu lebih baik menurut syahwatku, kalau memang dia juga terbaik menurut Allah, ya dia yang harusnya jadi pasanganku. Kenapa malah kamu yang di rumah? Sederhana. Karena di hadapan yang maha tahu, bukan yang di kantor itu yang lebih baik, tapi kamu. Maka tidak ada penyesalan aku menikahimu. Ya. Aku bisa salah, Allah nggak mungkin salah. Ya. Ada istilah. Ya udah yuk nyeblak. Kadang kalau berantem wae mungkin karena kurang nyeblak aja. Udah duaan sok atunya. Sering-sering 70% pernikahan nanti tuh ngobrol doang tuh. Ya. Tapi kalau kepada istri ngobrolin yang gak penting itu penting. Ya. Serius. Di luar sana ngobrolin gak penting jadi basa-basi, buang waktu. Ke istri ngobrolin yang gak penting itu penting. Ya. Tahu kan bahwa ada ini sampai jadi hadis ya. Saya kira ini ada di anak saya atau di Abu Daud izin. Ada 3 perbuatan yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya. 1, melatih hewan tunggangan berkuda. 2, melatih melesatkan anak panahan. Waktu pertama dengar hadis ini, yang ketiga pasti renang nih. Dikira ini hadis tentang olahraga sunnah. Ternyata yang ketiga adalah bersenda gurau dengan istri. Jadi ya, kalau kita ngukurnya waktu kita 24 jam, yang mana yang jadi pahala gitu ya. Terus kita habisin waktu kita cuma bercanda terus sama istri orang misalkan. Atau misalkan sama teman kerja gitu ya. Naudzubillah. Kan gak jadi pahala, malah jadi dosa. Nah kan ada orang nanti mikir kayak gini, ya Allah berarti kalau beragama teh mending gak boleh bercanda pisan hidup teh. Oh boleh, karena ada bercanda yang tetap jadi pahala. Bersenda gurau sama istri. Karena kalau misalkan bersenda guraunya dengan selain istri repot. Genit, modus nanti dikiranya. Ya. Jadi kalau sama istri, apa we komen ini daun kok kuningnya, kumaha we itu terserah Allah mau warnanya apa ya. Dia omong segala juga. Ngobrolin yang nggak penting sama istri penting, ya. Di riwayat yang lain bahkan sampai kayak begini, ada 3 kebohongan yang diizinkan dalam Islam. 1, bohong di medan perang. Nggak mungkin Nabi di medan perang ditanya, nanti belok kemana wahai Rasul? Ditanya musuhnya, belok ke kiri atau dicegat sama musuhnya, ya. Jadi boleh nggak menjawab, boleh bohong. Yang kedua, bohong yang diizinkan adalah bohong untuk mendamaikan 2 saudara yang berseteru. Lagi berantem mereka, rangkul satu. Dia tuh nggak benci kamu tahu, kan dia tuh kayak bersyukur gitu kenal kamu. Nggak tahu sih, nggak pernah dengar ngomong kayak begitu, tapi bilang aja kayak gitu ke dia, boleh tuh, boleh kayak begitu, ya. Karena untuk mendamaikan 2 saudara yang berseteru. Kebohongan yang ketiga adalah bohongnya suami kepada istrinya. Hati-hati, ada penjelasannya. Bukan bohong kerja padahal bilangnya pergi kerja padahal ke rumah janda, itu nggak boleh. Ya. Para ulama bersepakat menyebutkan maksud dari bohongnya suami ke istri di hadis tersebut adalah gombal. Gombal kan banyak bohongnya, Bu. Istriku wajahmu bercahaya, emang lampu senter. Kan bohong itu tuh, Bu. Tapi kalau gombal kayak gitu ke istri boleh.
Walaupun kadang ada yang wajahnya istri saya kalau tidur di kamar di dalam selimut wajahnya bercahaya, padahal lagi main handphone. Jatuh kena hidung nih. Handphonenya berat ya lagi. Ya. Casingnya besi. Ya. Maka seperti itu ya. Kadang kita bilang, Masya Allah istriku wajahmu seperti rembulan. Ibu tahu nggak bulan tuh bohak-bohak gara-gara kehantam meteor. Berarti bukan pujian ya, teh hinaan. Ya. Sampai kalau ada lagu Mandarin tuh, Ye Liang Tai Piao Wo Shing. Ye Liang bulan tahu Tai Piao mewakilkan Wo Shing hatiku. Rembulan merepresentasikan hatiku. Cielah ya. Bulan yang nggak ngerti apa-apa itu ya udah ya. Nah, namanya kayak gombal ya. Ya gitu. Kalau gombal ke pasangan mah istri mah jadi pahala. Ya. Jadi ya gitu, sampai ada hadis-hadis seperti itu ya. Bismillah. Udah, nanti bismillah, sisanya sama-sama menjalani itu semua untuk menggapai surganya Allah. Ada 3 tips bagi suami. Suami itu harus punya 3 kelebihan dibanding istrinya. Nah, 1, suami harus lebih bertakwa daripada istrinya. Jadi ketika nanti nikah ternyata istri saya tiap hari sholat duhanya 4 rakaat nih kok. Berarti kita harus lebih. Nggak bisa kalah ya, harus 8. Apalagi perempuan kan ada liburnya, Bu, haid. Laki-laki mah nggak ada libur, jadi nggak boleh oh ternyata setiap hari istri saya beres sholat subuh tuh nggak tidur kok, tapi baca Quran 2 halaman 2 lembar. Oh berarti kita harus nggak boleh kalah 1 juz, nggak boleh kalah pokoknya mah ya, nggak boleh kalah sama sekali. 1, harus lebih bertakwa. Yang kedua, harus lebih ilmunya. Karena nanti istri setelah nikah terbatas pergaulannya. Pengen nanya ke suami nggak ngerti. Masa nanya suami orang? Nggak mungkin. Ya sekarang ada Google sih, alhamdulillah. Ya udah sama-sama belajar ya. Kumpulin ilmu, bismillah. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga tidak wajib, Bu. Tapi kadang jadi huru hara di luar sana, ya. Maka yang pertama harus lebih bertakwa, yang kedua harus lebih ilmunya, yang ketiga harus lebih duitnya, ya. Ya harus laki-laki harus lebih kaya daripada istri. Kok berarti gimana kok kalau ternyata aku belum kaya tapi aku pengen nikahin ini calon istri itu bapaknya konglomerat kok. Apakah nggak boleh berarti kita nikah? Bukan nggak boleh. Tenang aja, kita punya Allah yang maha kaya. Selagi kita berhasil membuktikan di hadapan Allah bahwa aku menikahinya bukan karena harta bapaknya, murni lillahi ta'ala pengen menggapai surgamu ya Allah, mudah bagi Allah menjadikan suami itu jadi orang kaya juga nanti ke depannya. Ya. Ini bismillah. 50.000 yang dapat oleh suami itu bisa jadi lebih mencukupi dari 500.000 yang didapat oleh istri. Betul kan? Kalau secara nominal ya, ternyata misalkan ya ada laki-laki malas yang nyari uang istrinya sana keluar sana, dapat sehari 500.000. Allah lebih memberkahi yang didapat oleh suami meskipun itu secara nominal lebih sedikit 50.000. Karena memang fitrahnya harusnya kayak begitu. Suami keluar nih, iya dapat 50.000, tapi Allah bisa cukupin tuh buat dia sama 4 anaknya. Ada aja rezeki yang lain daripada misalkan ternyata ya ini misalkan ada yang tidak berfungsi ya, suaminya nggak mau sebagaimana suami seharusnya, terus malah mengkerja rodikan istrinya, sana kamu kan punya follower, sana bikin konten cari endorsan, yang penting aku tiap hari kamu transfer duit buat main slot. Wah itu mah film azab lagi aja ya. Dapat isinya 500.000 tiap hari. Kalau Allah udah nggak berkahin nggak cukup itu 500. Padahal secara nominal padahal lebih banyak. Karena memang fitrahnya harusnya yang nyari nafkah suami ya. Bismillah. Kau kenal seorang laki-laki yang dia sebelum kerja, Pak, kerja sebulan pecat, kerja sebulan pecat, kerja sebulan pecat. Setelah akhirnya punya istri sama punya anak, akhirnya punya kerjaan yang benar-benar langgeng, awet, bertahun-tahun dan cukup. Dari sudut pandang suaminya itu duitnya tiap bulan sama, lewat doang. Karena harus jadi sih untuk anak dan istri. Tapi kan ya begitulah ternyata ya. Kan nggak mungkin bayi baru lahir nyari nafkah sendiri, harus lewat bapaknya kan. Makanya semenjak akhirnya punya anak ya sih kok kerjaannya langgeng, nggak ada masalah sampai yang harus tiap bulan pecat ya karena harus jadi jalan ya, seperti itu
Maka bismillah nanti setelah akhirnya udah menikah. Laki-laki tuh biasanya kalau udah nikah kerjanya makin getol karena dia punya tanggung jawab. Beda kalau sama perempuan. Waktu masih jomblo, kerja totalitas luar biasa 24 jam juga hayu. Setelah nikah, 5 jam 5 tank pulang pergi. Karena harus ya urusin suami, urus anak-anak. Ya. Ya yang fitrahnya harusnya laki-laki, ya. Itu buat laki-lakinya. Buat perempuan ada 4 wewangian yang harus disediakan biar supaya suami itu betah di rumah. Ini mah nggak pakai dalil sih. Ini mah nasihat dari orang yang udah nikah lebih lama aja. Tapi orang soleh juga yang nasihatin. 4 wangian katanya. Yang pertama wangi apa? Wangi rumahnya. Tenang, ini nggak harus ngepel setiap hari. Kan bisa pakai ART. Ya. Wangi yang kedua, wangi makanan. Suami capek nyampe rumah, oh ini aroma makanan kesukaanku. Tenang, ini juga bisa mesen Grab. Ya, ya kan nggak mungkin nggak semua istri jago masak bu, ya kan? Nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga, wangi anaknya. Nyampe rumah pengen meluk anak, anaknya masih bau got gitu ya, baru kecemplung, kurang enak ya. Yang keempat wangi ya wangi istrinya jelas ya. Supaya gimana? Supaya jangan sampai ada istri yang lebih rajin pakai parfum ke kondangan, giliran di rumah kayak singa nggak pakai. Di rumah kondangan, pakaian terindah. Di rumah pakai daster sobek. Gak apa-apa sih kalau yang nyobekin suaminya mah. Iya. Insya Allah ya. Ya gitulah serba-serbi rumah tangga mah udah mandanginnya gitu. Perlu ilmu, jelas perlu ilmu. Tapi dibalik itu semua juga yakinilah bahwa punten ya, Aisyah radhiyallahu anha wanita soleha. Tapi Rasulullah menghadapi beliau aja. Ya Masya Allah ya. Ada hal-hal yang dimana Rasulullah tetap ada yang harus disabari ketika menghadapi beliau. Tapi terlepas itu masih banyak kebaikan yang lain. Makanya kata Allah juga ketika kita ada yang nggak suka, ada sesuatu yang tidak suka sama pasangan, bersabarlah. Karena pasti ada kebaikan lain. Ya, ya jangan fokus sama yang tidak baiknya aja. Gimana tuh? Tapi kan kau pengen kan kau punya istri seperti Khadijah. Hai kamu udah kayak Rasulullah belum? Nah gitu aja jawabnya. Ya, udahlah saling bismillah ya. Seperti itu, bismillah, izin Allahu a'lam bishawab yang disampaikan mudah-mudahan jadi manfaat, jadi kebaikan. Kita tutup doa juga ya. Habis ini rangkaiannya apa? Selesai ya. Masya Allah. Kita mohon ridhonya, tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat. Silakan yang punya hajat masing-masing juga boleh doa masing-masing. Dalam hatinya Allah pasti mendengarnya. Tapi kita pengen sama-sama doain calon-calon mempelai ini ya, bismillah ya, semoga lancar sampai hari H. Oh iya, dan ingatlah doa itu pilihannya cuma 3. 1 dikabul. Kok gimana kok udah doa tapi belum dikabul? Pilihan yang kedua, dijauhin dari musibah. Harusnya ibu kepleset nggak jadi, keserempet truk nggak jadi, ya. Kok saya tetap kepleset kok, ini keseleo. Berarti pilihan yang ketiga, dihapusin dosa-dosanya. Padahal mintanya minta Pajero bu. Tapi belum dikabul, kepleset lagi. Oh berarti Allah gugurin dosa-dosanya. Padahal mintanya minta Pajero. Ya. Bismillah ya. Selagi doanya doa yang baik, nggak ada yang ditolak. Pilihannya cuma 3 itu aja. Ya.